Ya, kembali lagi di Ricky Nelson Coaching, dan ini merupakan episode yang ketiga dari bedah taktik. Dan kalau kemarin pertama dengan Coach Iwan Setiawan, kedua dengan Coach Jackson Tiago, hari ini saya kedatangan tamu yang juga istimewa banget. Salah satu pemain yang sangat saya idolakan dulu waktu masih sama bermain, dengan prestasi yang luar biasa, dan sekarang menjadi seorang pelatih. Kita sambut dulu Coach Uston Nawawi. Ada efeknya nih. Ya, gitu. Oh ya, oke. Selamat malam, Coach Ricky. Luar biasa. Terima kasih, kehormatan bagi saya bisa diundang di programnya Coach Ricky Nelson. Ya, jadi sebenarnya program ini lebih kepada kita mau inspirasi, kita mau sharing, kita mau ya di mana saat ini kan kita tak bisa ketemu satu dengan lain ya. Jadi kita akhirnya hanya menggunakan media teknologi sebagai tempat untuk kita saling membagi cerita kita, membagi suka dan duka dalam sepak bola. Coach Uston, apa kabar? Sehat selalu? Baik, alhamdulillah. Selama ini di rumah saja. Oke, Coach Uston terakhir dengan posisi sebagai asisten pelatih di Persebaya yang Liga 1 Senior ya. Oke. Tapi sebelumnya di 2019 sebagai head coach untuk Persebaya U20. Nah, Coach, ceritanya seperti apa? Yang saya tahu, Coach, saya jumpa dengan Coach Uston waktu itu di Liga 2 2018, terakhir di Rembang ya? Di Rembang. Setelah itu apa ceritanya kok bisa ke Persebaya U20? Gimana kira-kira kisahnya itu, Coach? Pertama begini, waktu di 2018 kan saya megang PSIR Rembang. Dan kebetulan waktu itu saya juga mundur. Di PSIR karena situasinya kurang kondusif. Saya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan tidak lama setelah itu saya ditawari oleh manajemen Persebaya untuk pegang Persebaya U19 waktu itu kan. Oh ya, U19 dulu ya. Ya, waktu di 2018. Kebetulan waktu itu Coach Bejo Sugiantoro naik ke tim senior, Coach. Jadi betul. Naik ke tim senior, saya didapuk untuk menggantikan beliau. Kalau nggak salah itu bulan apa, Coach, masuk ke pertama? Wah, itu kompetisi kurang 2 minggu, Coach. Kurang 2 minggu. Berarti awal 2019 dong kalau gitu? Enggak? Enggak, pertengahan 2018 kan mau kompetisi itu, udah mau diputer itu. Oh iya, berarti kurang lebih akhir tahun itu kayaknya salah. Ya. Akhir tahun ya. Waktu itu saya menerima tongkat estafet dari Coach Bejo dan dengan materi yang sudah ada di situ, saya lanjutkan seperti itu. Waktu itu prestasinya sampai babak berapa? Waktu 2018 tuh? Waktu itu sampai 8 besar aja, Coach. Kita kandas di Bandung. Oke, di Bandung. Lalu setelah itu apa yang Coach Uston lakukan bersama manajemen tentunya ya dalam hal perbaikan untuk menuju ke 2019-nya itu? Setelah itu alhamdulillah saya ditunjuk kembali untuk memegang Persebaya U20 di tahun 2019. Kan kita perangkat timnya sama. Head coach saya, asisten coachnya Coach Sony, dan pelatih kipernya Coach Dedi. Dan stafnya minim sekali itu, Coach. Berapa orang berarti ya? Cuman 3. Tambah ada, terus asisten coachnya Coach Sony, asisten goalkeepernya Coach Dedi, dan tidak pakai pelatih fisik karena keterbatasan dana, Coach. Tapi masa Persebaya keterbatasan dana? Kalau itu kan untuk yang di senior kali ya? Senior, Coach. Ya, seperti itulah. Jadi, kita akhirnya kan rapat sama manajemen juga dan staf pelatih. Apa yang kurang di 2019, 2018 kita benahi. Yang paling utama di 2018 adalah kedalaman skuad. Itu gimana? Misalkan, ada pemain inti cedera atau yang kena kartu, tim jadi tidak stabil, tidak bagus. Tidak stabil ya.
Lalu yang dilakukan di 2019, talent scoutingnya seperti apa? Mencari pemainnya untuk mengganti atau menambah gitu? Di 2019, kita tim talent scouting sudah ada, kan di Persebaya ada kompetisi internal itu cukup bagus. Kompetisi internal ada 20 klub. Jadi kita ada mungkin 80 pemain ya kita seleksi kok. Dan hasilnya akhirnya terpilih 14 pemain dari internal itu, 11 pemain lama, 3 dari timnas 19. Oke, siapa aja 3 timnas tuh kalau masih ingat? Brilian, Aldama, Supriyadi ya. 4, Rizky Ridho sama kiper Hernando. Oh ya, Hernando. Ya, Rizky Ridho, Hernando. Oke. Terus yang dari senior, yang anak dari usia 19 naik, yang 2018 ada 3. Dari Gelandang, Kemal, Julfikar, sama Koko Ari 3. Koko Ari. Jadi di 2019 itu menurut saya tim kita komplit tuh. Baik antara inti atau cadangan tidak ada perbedaan yang jauh. Misalkan yang di usia 19 itu kan kemarin gabungnya itu kebanyakan di 8 besar sama semifinal sama final. Kalau waktu penyisian kan mereka tidak ikut seperti itu. Jadi tetap nggak ada masalah. Nah, kan berarti sudah dari awal itu ketika 2019 dibangun adalah kedalaman skuad. Nah, apa yang dibangun lagi? Apa analisa yang dibuat dari 2018 ke 2019 soal taktikalnya itu? Apa yang Coach Uston bangun? Ya, pematangan taktikal, gameplaynya. Gameplaynya kita baik defense, attack, transisi maupun set piece-nya. Karena waktu di 2018 saya pegang cuma 2 minggu, Bud. Ya, artinya belum banyak lakukan apa-apa ya? Iya. Waktu 2019 Coach Uston punya berapa waktu cukup lama? Berapa lama sebelum masuk ke kompetisi? Kemungkinan kita waktu itu seleksi cuma 3 hari, Bud. 3 hari seleksi? Puasa. Ya, sebelum puasa kita seleksi. Terus waktu puasa kita latihan 1 minggu 3 kali. Waktu puasa ya? Ya. Dan kompetisi kan Juli, kurang lebih 2 bulan lah, Kut. Ya, 2 bulan ya. Kita pakai weekly ya, weekly. Jadi weekly program. Setiap hari Sabtu kita adakan uji coba, Kut. Iya. Ya. Coba ya. Seperti itu. Lalu Coach, begitu masuk ke kompetisinya, kita tahu bahwa Persebaya akhirnya ke final berjumpa dengan Barito Putra ya, Coach ya. Iya. Pastilah ya semua tim mengalami naik dan turun gitu, Coach. Iya. Kira-kira apa yang terjadi dengan Persebaya dalam perjalanan menuju ke final tuh, Coach? Dalam perjalanannya kita juga banyak menghadapi tim-tim kuat. Ya. Salah satunya Borneo FC, kita kalah di penyisian kan. Terus sama Persipura, Coach. Ya, Persipura betul. Kita lawan Persipura di 2 kali pertemuan itu tidak bisa menang. Tidak bisa menang ya? Di Magelang kita kalah. Di Bali kita seri. Jadi ini ada cerita bagus nih, Coach ya. Antara kita berdua ya. Saya menang di Magelang, Coach Uston menang di Bali gitu. Iya. Kalau tim kita kebanyakan kesulitan kalau kita menghadapi tim yang compact defense gitu, Coach. Tapi waktu lawan Persipura, apakah Persipura juga compact defense? Persipura, iya, kebanyakan menunggu waktu itu, waktu di Magelang. Kita kena counter 2 kali, kena counter attack 2 kali. Dan dia punya kecepatan itu ya? Iya, dia punya kecepatan di sayap-sayap. Tony juga mungkin sudah tahu bagaimana cara kita bermain. Nah, jadi kenapa kok bisa Coach Uston merasa anak-anak kurang bisa kreatif dalam membongkar pertahanan lawan itu? Kenapa kira-kira waktu itu? Ya, kita kan filosofi kita kan asosiatif vertikal ya, Bud ya. Ya, asosiatif vertikal. Artinya kita penguasaan bola tapi menuju ke depan. Ya. Poin utama adalah begitu kita menguasai bola, kita sering kehilangan posisi gitu loh. Oke. Kadang-kadang
4 pemain belakang sejajar, begitu pula di long ke lini pertahanan kita belakang udah hilang semua seperti itu. Berarti antisipasinya itu ya coach ya, transisi setelah antisipasi. Menyerang itu. Oke. Dan itu bagaimana coach melakukan analisa bersama tim pelatih atau manajemen? Ya, kebetulan meskipun di kelompok usia kita ada tim analisa video lah coach. Iya. Jadi ya sambil belajar lah kita sedikit-sedikit untuk belajar analisa di situ. Akhirnya kita temukan bagaimana solusinya seperti itu. Di babak 8 besar juga kalah sama Persela kalau nggak salah ya coach ya? Ya. Kita di babak 8 besar pertama lawan PSS Sleman draw. Draw. Ya. Okay. Lawan Persela kita kalah sama ya. Mereka pakai compact defense. Kelemahan kita adalah ketika kita bermain di lapangan yang jelek, tim kita kurang bagus ya. Kurang bagus. Terus kalau menghadapi tim yang compact defense. Itu berarti memang situasi yang kalau dibilang ketika kalah dengan Persela, situasi yang cukup genting karena kalau nggak menang lagi bisa gagal gitu ya. Ya, karena waktu itu yang nomor 1 Persela, nomor 2 kalau tidak salah Bayangkara, kita nomor 3 Coach. Jadi kurang 3 pertandingan ini, kurang 3 pertandingan. Akhirnya alhamdulillah kita lawan Bayangkara menang, lawan PSS Sleman menang. Terakhir lawan Persela juga menang. Kayaknya berarti poinnya ketika lawan Bayangkara coach ya di Jakarta ya. Ya, kuncinya di situ. Itu gimana Coach Uston membantu atau mencoba motivasi anak-anak seperti apa untuk mengalahkan Bayangkara? Ya kita nothing tulus saja coach. Tapi kita juga persiapkan tim. Akhirnya kita gantian. Kita di kandang lawan kita compact defense dan counter attack di situ. Tapi itu adalah termasuk dalam bagian taktikal ya kan? Iya, bagian taktikal. Ya. Artinya ada saat kita menyerang, ada saat kita bertahan, ada saat kita transisi, dan itu semua adalah bagian dari taktikal gitu ya coach ya? Iya, bagian dari taktikal. Dan memang ini saya rasa apa tekanan terbesar coach Uston di saat menegangkan itu? Tekanan terbesar adalah kita pertama harus menang coach. Itu harus menang dan kita berat sekali di luar kandang. Iya, makanya main di luar kandang dan harus menang walaupun dalam kutip ini adalah sebuah kompetisi usia muda ya. Iya. Tapi kan kita tahu bersama bahwa semua orang nggak mau tahu tuh kan gitu. Nggak mau tahu, yang penting hasilnya menang kok. Ya itu. Apalagi itu yang jadi masalah. Kita membawa tim Persebaya di situ. Ya, nama besar Persebaya begitu ya. Iya. Siapa pemain yang waktu bermain lawan Bayangkara bermain cukup baik, Coach? Masih ingat nggak? Waktu itu kalau Rido, pemain belakang kita. Rido ya. Karena Bayangkara juga menyerang terus, Coach. Bayangkara punya pemain yang bagus-bagus itu kalau nggak salah. Iya, bagus-bagus. Iya, betul. Kita golnya itu dapat penalti, Coach. Handsball mereka. Oh, oke. Dan singkat cerita, terus? Hernando juga bagus. Waktu itu mereka banyak mendapatkan peluang dan digagalkan oleh Hernando ya. Oke, singkat cerita akhirnya sekarang Persebaya sudah sampai pada babak final lawan Barito Putra. Yang di mana waktu itu kita semua tahu bahwa Barito yang sangat diunggulkan. Dikarenakan banyak pemain bagus-bagus lah yang turun dari senior, ya kan? Benar. Terus materi mereka yang cukup lengkap, ditambah katanya ada pemain-pemain timnas usia 19 dan lain-lain gitu. Nah, taktik apa yang Coach Uston sampaikan kepada anak-anak supaya di final itu bisa mengalahkan Barito? Taktiknya kita sudah persiapkan ya. Dalam defense kita tunggu mereka di 2/3 lapangan tuh. Oke, berarti agak setengah gitu ya? Ya, setengah atau bahkan kita turun di setengah lapangan. Agak turun dari sendiri. Sedikit lagi ya, oke. Nah, terus? Ya, di situ. Dan waktu menyerang, kita juga tapi berani build up dalam possession, tapi
tidak melulu possession kok. Kita tidak melebar. Saya sendiri tidak suka main terlalu banyak melebar. Jadi begitu kita possession, ada situasi menguntungkan, kita bunuh mereka di situ. Artinya ada situasi yang bisa untuk kita bisa ke depan, coach maunya anak cepat ke depan gitu ya. Jangan di kiri kanan lagi gitu ya. Iya, jangan kiri. Mending kita kehilangan bola di depan daripada di area kita kan di situ. Iya. Dan kalau kita nonton pertandingannya memang cukup seru coach ya. Iya. Menegangkan sekali itu. Waktu itu kena kartu merah coach. Jadi babak kedua kita gameplaynya saya rubah coach. Babak kedua coach. Kenapa kartu merahnya babak kedua? Babak pertama, menit-menit akhir. Oke. Jadi di awal babak kedua kita 10 pemain. Waktu itu yang kena kartu merah kapten kita. Akhirnya saya tarik striker, saya ganti stopper. Oke. Dan formasinya jadi berapa tuh? Formasi jadi 4-4-1 coach. Supriyadi saya taruh di depan sendiri. Kenapa saya taruh Supriyadi di depan? Karena dia punya kecepatan dan dia bisa melewati 1 sampai 2 pemain. Jadi formasinya di 4-4-1 dengan Supriyadi di depan. 4-4-1. Dan skornya berapa coach itu? Skor akhir 3-3 coach. Itu ketinggalan dulu atau seperti apa? Kita cetak dulu ya. 1-0. Terus kita kena kartu merah. Akhirnya mereka dapat set piece, tendangan bebas, balas 1-1. Babak kedua, kita meskipun main dengan 10 pemain, kita unggul dulu. Unggul dulu 2-1. malah ya? 2-1, oke. 2-1 terus dibalas mereka 2-2. Akhirnya kita ketinggalan dulu, kita kena penalti karena handsball 3-2. Dan alhamdulillah di injury time 90+3. Brilian Adama cetak gol di situ, Bang. Wow. Dan kebetulan juga mereka kena kartu merah. Jadi waktu extra time itu kita main 10 lawan 10, jadi nggak ada masalah juga. Jadi di extra time itu sudah tidak ada, maksudnya jadi tidak ada gol lagi di extra time ya? Ya. Dan waktu itu taktik yang saya pakai lagi kan sebelum final ada technical meeting tuh. Ya. Kita bisa pergantian part ya. Oke. Kita bisa pergantian part. Yang satu itu saya simpan buat extra time. Oh, jadi pergantian bisa 4 kali. Bisa 4. Waktu itu bisa 4 kali. Waktu itu back saya kan udah habis, saya ganti pemain posisi back tapi yang tenaganya masih fresh. Jadi akhirnya dari situ bisa tahan sampai babak adu penalti. Iya. Coach, kalau coach melihat dari usia muda yang sudah Coach Ustan lewatin nih, sebenarnya beban terbesar buat pemain-pemain usia muda kita nih apa yang harus kita kasih buat mereka, Coach? Yang harus kita kasih adalah bagaimana cara bermain sepak bola yang benar, Coach. Iya. Baik, karena dalam sepak bola kan ada 4 momen kalau menurut saya, Coach. Iya. Attacking, bertahan, transisi, menyerang, transisi, dan satu lagi set piece. Ya. Set piece itu penting juga. Karena dan itu harus kita latih di dalam program harian, Coach. Weekly itu. Ya. Makanya kalau Jumat itu saya pasti ambil set piece di situ Jumat. Selalu ada set piece di hari Jumat, latihan set piece. Selalu ada set piece. Dan waktu persiapan juga kita simulasi. Misalkan kita di penyisian ada 5 kali pertandingan dalam 10 hari, ya kita simulasi 10 hari itu ada 5 pertandingan di situ, jadi nanti sudah terbiasa. Oke. Gitu. Artinya apa sih yang harus ditambah oleh para pemain-pemain Persebaya untuk bisa naik ke level lebih tinggi lagi, Coach? Paling tidak dari sisi attitude ya, jangan cepat puas di situ. Karena perjalanan baru dimulai. Ya. Terus jangan bermalas-malas dalam latihan dan menimba ilmu sama yang senior-senior. Karena di kelompok usia itu lain, Coach. Iya. Coach Ricky kan tahu sendiri di Persebaya kalau main bisa sampai 50.000 penonton yang memadati stadion. Saya pernah bicara sama Supriyadi, meskipun dia di tim, meskipun dia pemain timnas, waktu pertama kali dia main,
dia katanya grogi. nervous juga, grogi juga iya. di situ. Sampai dia berkata, apa yang saya berbuat di lapangan, ya, sampai bingung katanya. Di situ. Pertama mungkin ya. Memang artinya kan Coach Uston sepanjang karirnya berapa lama main di Persebaya dulu? Kurang lebih 10 tahun, Coach. Setelah itu pindah ke Deltras ya kalau nggak salah ya? Enggak, saya ke PSPS dulu. PSPS, oke. Habis PSPS? Ya, PSPS terus ke Persebaya lagi. Balik lagi. Habis itu ke Persisam. Oh, Samarinda, Ya, habis Persisam ke Persidafon. Oke, Papua. Selanjutnya ke Gresik United. Gresik United terakhir di Persida, Coach. Persida Sidoarjo. Iya, Persida Sidoarjo. Artinya dari sepanjang karir bermain paling lama di Persebaya lah ya? Iya, di Persebaya. Nah, berarti kan artinya sudah cukup paham tekanan orang-orang Surabaya, tekanan para bonek, dan segala macam. Kira-kira... Sangat paham, Coach. Hah? Sangat paham. Karena saya mengalaminya sendiri. Nah, kira-kira apa yang harus kita kasih supaya anak muda ini tahan sama tekanan bonek nih? Itu loh kira-kira. Wah, luar biasa nih. Secara kadang-kadang kan mungkin taktikal kita sudah kita latih ya, teknis sudah kita latih. Tapi mentality dia ketika pertandingan tuh, nah itu harus apa yang kita kasih supaya mereka bisa lebih kuat gitu. Paling enggak itu biasanya anak muda enggak bisa bermain langsung ke tim pertama biasanya. Makanya kita harus coba mereka pelan-pelan, misalkan 15 menit main, 20 menit, atau tim sudah leading 2 atau 3-0, seperti kan mereka nggak ada beban. Lama-lama, ya. Artinya memang manajemen atau tim pelatih juga harus sabar sama anak-anak muda ini berarti ya? Iya, apalagi Coach Aji kan suka dengan pemain muda sekarang. Ya, dari dulu kalau Coach Aji. Ya, dari dulu kita tahu bersama itu. Dan akhirnya memang pasti, ya. Dan juga pasti juga tidak sembarangan, beliau kan pastinya sudah tahu pemain mana yang bisa. Betul. Nah, sekarang kita lihat dari hasil Persebaya U20 kemarin, berapa yang direkom ke senior, Coach, untuk tahun ini? Untuk tahun ini ada 5, Coach. 5 ya? Iya, 5. Oke. Yang 3 itu tambah 6. Tambah 3, 6. Hernando, Rizky Ridho, Supri, Kemal, Koko Ari, sama Zulfikar, 6, Bud. Oke. Dan yang sudah dapat jam terbang kemarin adalah Supri sama Koko Ari ya? Ridho ya? Koko Ari, Ridho. Ya, Koko Ari sama 3 orang Ridho. Ya? Oke. Ya, 3 orang. Dan memang mungkin Coach Uston sangat setuju juga sama saya, bahwa kita memang membutuhkan sekali kompetisi usia muda yang cukup ketat seperti kemarin, karena kalau enggak mereka tidak akan siap ya untuk naik ke liga. Sangat perlu Coach itu. Ya. Saya setuju, jangan sampai apa yang sudah bagus nanti tidak dilanjutkan seperti itu. Betul sekali. Ya, kita berharap sebagai pelatih muda, kompetisi usia muda tetap dijalankan, dan apa yang kurang ya ditambah lah, seperti fasilitas-fasilitas untuk latihan. Kan seperti kita aja latihannya kadang-kadang pindah-pindah, Coach, cari lapangan. Coach Uston, satu hal lagi, bagaimana Coach Uston melatih anak-anak waktu itu, dengan kita tahu bahwa Surabaya atau anak-anak Jawa Timur itu kuat sekali dalam hal attacking, mereka maunya nyerang terus gitu, bahwa mereka cukup kuat. Nah, tapi akhirnya Coach Uston tadi sampaikan bahwa begitu away mengganti dengan cara menunggu dulu. Itu gimana? Memberi pengertian kepada mereka gitu. Kebetulan saya ini tipe pelatih yang suka keseimbangan, Bud, kalau saya pribadi ya. Oke. Jadi kita juga di samping kuat menyerang, kita juga harus kuat dalam bertahan. Oke. Artinya dalam karena formasi yang banyak yang dipakai di kemarin itu apa? 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau apa? Kebanyakan kita 4-3-3 sama 4-2-3-1 sama 4-2-3-1. Oke. Dan situasi itu akhirnya ya khususnya di babak 8 besar yang cukup ketat sekali.
Oke, dan Coach Usman bisa keluar dari situ ya? Iya. Itu juga kan kita butuh poin maksimal juga kok. Oke. Alhamdulillah waktu di penyisihan kedua kita nggak pernah kalah kan di Bali. Ya. Nggak pernah kalah di situ. Dan bagaimana situasi dengan manajemen? Apakah manajemen marah-marah kah setelah kalah dari lawan Persela gitu? Karena itu akhirnya berbahaya sekali itu situasinya. Itu pengalaman buat saya juga, God. Jadi begitu kita kalah lawan Persela, akhirnya kita mengadakan pertemuan, God. Mulai dari elemen supporter, staf pelatih, sama manajemen di situ. Apa sih atau kenapa sih kok bisa kalah atau mainnya tidak lepas seperti itu kok. Akhirnya kita diskusi, cari solusi. Alhamdulillah anak-anak bisa keluar dari tekanan waktu itu. Oke, Coach. Persebaya U20 pernah melakukan training camp di Australia waktu itu sama Coach Bejo ya? Iya. Berapa persen pemain yang masih tersisa sekarang, Coach, dari hasil mereka pergi ke Australia itu? Mungkin 11 pemain, Coach. 11 pemain. 11 pemain ya? Iya, 11 pemain. Dan saya sangat yakin bahwa mereka akan punya sangat pengalaman banyak ketika dia bisa bermain di sana dan main lagi di sini gitu ya. Ya, harusnya. Memang perlu juga, God, kita misalkan tryout ke negara yang sepak bolanya maju di situ. Nggak perlu lama-lama lah. Betul. Oke. Dan luar biasa sekali cerita dari Coach Uston ini soal Persebaya U20. Dan kita tahu bahwa Surabaya bahkan Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang mengeluarkan pemain-pemain muda dan berkualitas, Coach. Nah, apa mentality yang berbeda, Coach Uston, ketika Coach Uston sebagai pemain dan sekarang sebagai pelatih yang kita lihat di pemain-pemain kita ini? Sekarang itu godaannya lebih banyak, Coach. Kalau daripada zaman saya dulu. Iya. Contoh. Contoh, medsos, ya. Oke, media sosialnya. Di situ, media sosial. Sekarang kan main bagus sedikit sudah, dipuji-puji ya. Dipuji-puji, baik di koran atau di medsos. Waduh, kalau nggak pandai-pandai, bahaya kok di situ. Iya, betul sekali. Terus apa sekarang lagi? Kan salary juga cukup bagus ya, misalkan ada pemain yang baru muncul gitu, finansialnya gajinya juga lumayan lah daripada kita dulu gitu loh. Oh iya, jauh lah mau dulu ya. Nah itu. Dan makanya kalau soal makan juga kali ya, makan kalau dulu sama sekarang beda jauh kali ya. Ya, beda jauh. Kalau sekarang apalagi Persebaya senior sekarang kan tidurnya di apartemen, semuanya bagus lah fasilitas. Baik dan makan. Ya artinya dengan kondisi yang jauh lebih baik, harusnya pemain-pemain ini kita harus terus push mereka supaya punya mental yang kuat ya. Harusnya seperti itu. Mentalnya 10 November, rawi-rawi lantas marang-marang kutung. Ya, luar biasa. ya memang itu jadi PR terbesar kita dalam pembinaan usia muda di Indonesia. Di mana banyak pemain yang kadang-kadang dia sudah berhasil di satu model atau satu kompetisi, dia dengan cepat puas, akhirnya dia cepat naik dan dia lupa bahwa di atas dia masih ada level selanjutnya gitu ya. Memang harus dia pertahankan ya. Karena sepak bola kita masih harus mengejar terus, Coach. Iya, betul. Kalau menurut saya jujur aja kita masih ketinggalan lah. Betul sekali. Kita melihat kalau pemain-pemain muda di luar sana mereka terus kerja keras untuk masa depan mereka dan nggak pernah puas dengan apa yang mereka raih sampai saat ini. Oke, Coach Uston. Siap. Gimana? Saya kira sepak bola sekarang sudah bisa menjadi masa depan lah buat para pemain, makanya mereka harus profesional itu, baik di dalam lapangan dan di luar lapangan itu. Artinya dia harus menjaga diri dia sendiri ya, bahwa dia tahu ini tidak bagus ya kan. Apalagi sekarang di Surabaya, tinggal enak di Surabaya, terus apa juga ada di Surabaya kan? Iya. Ada yang ingin disampaikan, Coach, untuk kira-kira menjadi kekuatan kita, menjadi inspirasi buat anak-anak muda supaya hasil dari Persebaya U20 juara
Tapi itu sudah Iya. berlalu. Nah, apa yang harus Iya. menurut Coach Uston mesti dilakukan? Pertama adalah anak-anak muda itu perjalanan baru dimulai di situ. Ya. Perjalanan jangan dimulai, jangan cepat puas. Terus yang kedua adalah disiplin, Mas. Disiplin, Coach. Ya, disiplin, Coach. Disiplin itu sangat penting ya, karena salah satu faktor untuk keberhasilan kita, apalagi kita sebagai atlet, disiplin baik. Bagaimana kita istirahat, kita makan dan menjaga diri di situ. Betul. Dan jangan lupa kita bekerja keras. Iya. Kerja keras, dan satu lagi, mungkin tidak banyak yang tahu, di samping kerja keras kita juga harus kerja cerdas. Harus cerdas. Betul, itu sekali. Yang utama, poin utama juga. Kerja keras tanpa cerdas ya percuma gitu kan? Iya, karena semua orang akan kerja keras tuh ya. Betul ya? Iya, kalau semua orang pasti kerja keras, Gut. Tapi yang kerja cerdas ini masih tanda tanya, Gut. Iya, betul. Karena sekarang kalau dia tidak kerja, tidak digaji, berarti kan dia harus kerja gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kerja tanpa kecerdasan ini juga jadi masalah. Artinya tujuannya tidak akan sampai-sampai gitu, Coach ya. Iya, betul. Oke. Luar biasa. Ada efek sampingnya nih. Oke, Coach. Terima kasih banyak buat waktunya malam ini. Luar biasa. Sedikit sharing bagaimana perjalanan Persebaya U20 dari mulai pembentukan tim, lalu masuk ke penyisihan, lalu masuk ke babak besar yang sangat genting, ya kan, dengan tekanan yang ada, tentu saja menjadi pelajaran buat Coach Uston. Sukses buat Coach Uston nanti di Liga 1 sebagai asisten pelatih, Coach ya. Siap. Terima kasih, Coach Ricky. Sama-sama. Sukses juga di Sulut United. Amin. Semoga salam ke coaching staffnya juga. Siap. Coach Purwanto satu kamar. Sebenarnya kita nanti akan sama-sama di pro license sebenarnya. Iya. Situasinya. Makanya di situ saya bisa banyak belajar dari Coach Ricky lah. Oke, jadi kurang lebih demikian malam ini obrolan saya bersama dengan Coach Uston, dan saya harap ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda untuk terus disiplin, kerja keras dan kerja cerdas, kata Coach Uston. Terima kasih Coach Uston, sekali lagi terima kasih, sehat selalu dan juga puasanya lancar, semuanya lancar. Amin. Jumpa terima lagi. kasih. Selamat malam. Ya. Malam. Ya.